Ini adalah cerita yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Namaku Sasa. Hari itu adikku tiba-tiba saja demam tinggi dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aku dan orang tuaku langsung membawanya ke salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung. Tak lama, dokter memberitahu kami bahwa adikku harus menjalani rawat inap. Kami langsung menempatkan adikku di kamar kelas 1. Itu artinya hanya adikku sendiri. Tak ada pasien lain, tak ada penunggu lain. Karena orang tuaku harus bekerja, kami langsung berunding untuk menentukan siapa yang akan menjaga adik di malam pertama. Hasil diskusi ringan memutuskan aku yang harus berjaga dan menemani adikku malam itu. Karena sudah melewati jam besuk, beberapa tamu yang menjenguk adik harus segera pulang. Hingga hanya ada aku saja. Kulihat adik masih tertidur lemas di atas ranjang pasien. Dan suster baru saja keluar dari ruangan ini. Sesekali aku mengecek suhu tubuhnya. Ia masih berbicara tak karuan. Sepertinya dia mengigau. Semakin malam, aku mulai merasa keheningan semakin menjadi. Melihat kondisi adik yang stabil, kuputuskan untuk segera tidur saja. Tapi baru beberapa detik saja aku memejamkan mata. Tiba-tiba aku mendengar suara rintihan. Aku segera bangkit dan mendapati adik tengah mengigau. Segera ku hampiri dan ku tepuk-tepuk ringan pundaknya. Sekedar untuk membuatnya kembali tenang dan dapat beristirahat kembali. Setelah adik kembali tenang, aku putuskan untuk segera tidur. Lagi pula, suasana rumah sakit sudah semakin sepi. Aku langsung menjatuhkan badanku di atas sofa. Ku cari posisi yang nyaman agar aku bisa tidur dengan pulas. Sofa ini lebih rendah dari ranjang pasien, sehingga jika aku tidur, yang terlihat hanya kolong tempat tidur ini saja. Baru saja aku menemukan posisi yang pas, tiba-tiba aku mendengar suara rintihan kembali menggema dalam seisi ruangan. Dengan setengah malas aku kembali bangkit dan berkata, "Dek,
Udah ya, tenang. Kakak di sini kok nungguin. Namun, astaga, seketika aku langsung terdiam. Karena ketika kulihat adikku tengah tertidur pulas. Lalu suara rintihan siapa itu? Jantungku mulai berdegup. Aku langsung kembali duduk di sofa sembari menunduk. Aku berharap suara tadi hanyalah halusinasiku saja. Sampai tercium bau yang tidak sedap, seperti bau gosong, seperti ada kabel yang terbakar. Sigap aku langsung mengecek ke terminal listrik di bawah tempat tidur pasien. Aku mencoba cium, tapi sepertinya bukan berasal dari sini. Aku masih terjongkok di lantai melihat-lihat terminal listrik sambil mencari sumber bau terbakar ini. Dan tiba-tiba dari dalam kamar ini terdengar suara langkah yang menjejak keras. Astaga, suara langkah siapa itu? Jantungku berdebar dengan kencang. Aku masih terdiam di bawah tempat tidur itu. Aku coba untuk memberanikan diri untuk menengok ke arah kiriku, dan astaga, aku melihat sepasang kaki berkulit pucat tengah berdiri di samping ranjang. Astaga, siapa itu? Ingin rasanya aku berteriak, namun aku tahan sebisa mungkin. Aku segera mengumpulkan keberanian untuk mengintip wajah dari pemilik kaki itu. Sedikit demi sedikit aku mendongakkan kepala dan aku tak bisa percaya. Aku melihat sesosok wajah pria dengan kondisi yang sangat rusak. Jelas langsung tercium bau busuk semerbak menusuk hidungku. Sayup-sayup aku mendengar sosok tadi merintih lirih, seakan menahan sakit yang begitu pedih. Tulangku terasa lemas. Rasanya aku ingin pingsan saja. Tapi rasanya tak semudah itu. Kubalikkan badanku untuk keluar kamar. Tapi astaga, sosok menyeramkan tadi beralih memandangku. Ia mengulurkan tangannya yang seolah ingin menggapaiku. Kukumpulkan keberanian dan aku segera berlari menuju pintu kamar. Jantungku masih menggebu, tapi entah dari mana sosok menyeramkan tadi sudah menghadangku.
Terlihat sangat jelas wajah laki-laki itu. Sangat menyeramkan. Kedua tangannya kini memegang kepalaku. Aku terbangun dan kulihat aku tertidur di atas sofa. Kepalaku masih berat. Aku masih bingung dan mencoba mengingat. Kulihat orang tuaku sudah berada di kamar, sedang memberi makan adikku. Siangnya mereka pun bertanya, kenapa aku tidur di lantai. Aku langsung menceritakan tentang apa yang aku alami semalam. Begitu kagetnya orang tuaku begitu mendengar kejadian yang aku alami. Dan sejak kejadian itu, aku selalu mencari alasan untuk tidak berjaga malam.